Selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan membicarakan sebuah buku yang mestinya dibaca oleh siapapun. Buku yang sangat bagus. Saya ambilkan ya dari rak saya ini. Ini judulnya Tuhan Tak Pernah Tidur. Kadang ketika kita lagi resah, lagi gundah, lagi tidak bahagia, atau merasa difitnah seseorang, kita akan mengatakan Tuhan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Atau kita sering bilang Tuhan tak pernah tidur. Nah, apa kaitannya dengan buku ini? Apakah buku ini tentang fitnah, tentang kesedihan hati, tentang bagaimana kita harus menghadapi kehidupan ini? Nah, yuk kita simak bareng-bareng. Buku ini ditulis oleh Regina Brett, ya. Isinya 50 kisah inspiratif untuk menjadi pelajaran hidup bagi yang membaca. Nah, di sini ada beberapa poin yang ketika Anda memegang buku ini pasti ingin membaca. Nah, ambilkan contoh ya. Hidup ini terlalu singkat untuk berlama-lama mengasihani diri sendiri. Sibuklah hidup atau sibuklah mati. Maksudnya apa? Nah, penulis ini mengatakan pada kita lewat buku yang ditulis dengan gaya yang sangat lugas, enak dibaca, tidak memerlukan kemampuan intelektual yang sangat tinggi, tapi benar-benar inspiratif. Mengapa dia mengatakan jangan berlama-lama mengasihani diri sendiri? Memangnya kita sering mengasihani diri sendiri. Ternyata kalau tak lihat hidupku sendiri, kita memang kadang terlalu mengasihani diri sendiri. Contohnya bagaimana? Kadang orang itu lebih suka menyediakan diri atau menjadikan dirinya sendiri itu korban. Korban dari apa? Dari perbuatan orang lain. Nah, sikap ini membuat kita sering menghabiskan waktu hidup kita begitu banyak untuk itu tadi, berlama-lama membiarkan diri kita menderita. Lalu kita menjadi sangat negatif. Kita sering mengatakan, tahu enggak, aku seperti ini karena ditinggal pacarku. Kami sudah begitu lama menjalin hubungan. Tiba-tiba suatu hari, tanpa dinyana-nyana, dia meninggalkan aku. Hancurlah hidupku. Lalu aku menjadi sendirian. Kadang lalu merasa terwakili oleh lagu Aku Ini Milik Siapa. Kadang kita terwakili dengan lagu misalnya Oh Membuatku Menderita. Lagu lama misalnya lagunya TTK di Layu Sebelum Berkembang. Hatiku hancur mengenang dikau, berkeping-keping jadinya. Lalu sangat apa? Sangat terbenam dalam kesedihan. Tidak berani lagi melangkah, tidak berani lagi menjalin hubungan baru. Saya sendiri pernah mengalami seperti itu. Ketika ya dalam kehidupan, perjalanan cinta kita sejak masa muda misalnya. Ketika saya putus dengan pacar saya. Ya, hubungan kami tidak bisa dilanjutkan karena alasan yang memang tidak bisa diapakan ya. Tidak bisa diatasi lagi karena perbedaan prinsip. Nah, terus terangnya perbedaan agama. Kami merasa tidak punya masa depan. Lalu suatu hari pacar saya itu mengatakan, aku nggak mungkin mengajak kamu mempunyai keyakinan seperti aku. Aku tahu kamu cukup kuat dengan imanmu. Demikian juga aku nggak bisa.
Lalu keputusan jalan bareng dulu ini ternyata salah. Ibuku mengingatkan aku bahwa aku harus memikirkan hubungan kita ini. Dengan kata lain, ibuku meskipun senang sama kamu, ingin aku nggak berlama-lama menjalin hubungan ini supaya apa? Supaya tidak semakin menyakiti. Lalu aku mengatakan pada dia, ya sudah, sampai di sini saja hubungan kita dan kita bersahabat saja. Terima kasih selama ini sudah menjadi seseorang yang sangat spesial dalam hidupku. Kamu jangan melawan apalagi ibumu yang sudah mencintaimu lebih dari 20 tahun, sementara aku hanya seseorang yang baru datang dalam hidupmu. Lalu dia senang dengan keputusan yang dewasa menurut dia waktu itu. Tapi tidak semudah itu. Ya, namanya anak muda terus patah hati. Tiba-tiba merasa jomblo, gak punya siapa-siapa. Malam minggu sendirian, dan sebagainya. Lalu, yang tadinya hubungan dan putus ini berjalan dengan baik, tiba-tiba, wah aku seperti ini karena kamu. Kalau dulu kamu tidak begini, kalau dulu kita tidak begini, kalau saja, dan sebagainya. Lalu apa? Wah, mulailah ngerasa sedih, menangis, berlama-lama di dalam kamar, lalu menghayati patah hati, lalu nyetel lagu Take My Hand for a While. Nah, terus A tear fell when I saw you in the arms of someone new, misalnya seperti itu. Lalu menikmati kesedihan berlama-lama. Nah, tiba-tiba suatu saat saya mendengar lagu dari sebuah radio Tempo dulu. Radio Suara Istana dari Puro Pakualam. Di radio itu ada acara yang namanya musik layah-layah tiap jam 2 siang. Nah, saya lagi mendengarkan lagu-lagu dari situ. Ada lagu yang dinyanyikan oleh Mighty Sparrow. Judulnya Only a Fool. Salah satu syairnya adalah Only a fool breaks his own heart. Tak. Oh iya. Hanya orang yang bodoh saja yang menyakiti diri sendiri, yang tega pada dirinya sendiri. Lalu, wah, akulah yang melakukan itu pada diriku sendiri. Berarti aku nggak mencintai diriku sendiri. Aku biarkan diriku tenggelam dalam kesedihan, dalam penderitaan, lalu menyalahkan orang lain, lalu bahkan seperti memfitnah. Aku sekarang jadi kayak gini, karena pacarku dulu kayak gini, meninggalkanku dan sebagainya. Itu yang dimaksud oleh Regina Brett. Dia mengatakan kita jangan seperti itu. Sayangilah dirimu sendiri. Berikan yang terindah, terbahagia, terbaik. Jangan mengharap orang lain memberimu. Dirimulah yang harus memberinya. Nah, buku ini mengatakan tentang itu. Silakan baca. Ini terbitan Gramedia, merupakan buku terjemahan. Bukunya enteng, enak dibaca, tapi isinya berbobot. Silakan baca. Tidak hanya yang saya katakan tadi. Di sini juga ada bagaimana Regina mengatakan dalam diri kita ada anak-anak. Kalau Anda pernah menyimak atau pernah menonton atau pernah tahu iklan Motorola, handphone Motorola Tempo dulu. Bagaimana Margaret Thatcher ikut mengiklankan handphone itu dengan apa? Main layang-layang. There is a child in everyone. Kalau Anda pernah menonton film Cleopatra yang dibintangi bintang kuno yang bagus, dan salah satunya juga yang jadi siapa? Caesar, Julius Caesar itu waktu itu yang membintangi James Bond 007. Apa namanya yang di sini ada dekiknya itu lesung di dagu. Saya lupa namanya.
bukan Pierce Brosnan tapi Timothy Dalton. Nah, di sana juga kita diberitahu bagaimana sebenarnya pria itu selain sosok yang dewasa, bertanggung jawab dan sebagainya, tapi ada kanak-kanak di dalam dirinya. Nah, ternyata itu benar. Lalu di buku ini dipaparkan bagaimana kita itu sebaiknya tidak mematikan kodrat atau keberadaan anak kecil di dalam diri kita. Nah, bahagiakan diri kita dengan sesekali bermain atau melakukan hal-hal yang waktu kecil kita suka atau melakukan hal-hal yang waktu kecil kita inginkan dan belum tercapai dan sebagainya. Nah, dia mengatakan panjang lebar tentang itu. Dan saya pernah mempraktekkan dan tanpa sadar sering mempraktekkan itu. Dan saya yakin saya dibenarkan oleh penulis ini, Regina Brett. Dan ternyata hidup ini membahagiakan. Ketika kita membahagiakan diri sendiri. Bukan ketika kita negatif dan berlama-lama membenamkan diri dalam kesedihan, dalam penderitaan, atau ketika kita menyesali masa lalu dan sebagainya. Berani coba? Nah, sebelum mencoba, bacalah dulu. Jadi Tuhan tak pernah tidur ini bukan buku agama, bukan buku tentang religiositas atau apa, tapi bagaimana hidup dalam kasih Tuhan melalui keseharian kita sendiri. Silakan membaca. Ya.